Mari kita semua simak penjelasan langsung dari narasumber kita. Pengertian akuntansi forensik dan perbedaannya dengan akuntansi tradisional. Akuntansi forensik adalah bidang khusus dalam akuntansi yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan aktual atau yang diantisipasi, termasuk litigasi. Istilah forensik menunjukkan relevansinya dalam konteks hukum, di mana akuntansi forensik biasanya berusaha memenuhi standar bukti yang dibutuhkan. Dikenal juga sebagai audit investigatif atau auditor forensik. Mereka sering diminta untuk memberikan bukti ahli dalam proses pengadilan. Konsep akuntansi forensik digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan deteksi penipuan serta kejahatan ekonomi. Fokus utama akuntansi forensik mencakup mendukung litigasi, melakukan investigasi, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Akuntansi forensik mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1997. Sejak saat itu, kegiatan akuntansi forensik telah banyak diterapkan di lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Dunia, dan berbagai institusi lainnya. Peran akuntansi forensik mencakup proses yang spesifik seperti mengidentifikasi kasus penipuan, menentukan siapa yang terlibat dalam proses tersebut, melakukan estimasi terhadap kerugian finansial yang terjadi, serta menganalisis dampak ekonomi dari peristiwa tersebut. Meskipun terdapat kesamaan dengan fungsi audit tradisional, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan pemahaman antara akuntansi forensik dan auditor konvensional dalam konteks akuntansi pemeriksaan. Selanjutnya, perbedaan utama antara akuntansi forensik dan akuntansi tradisional. Yang pertama, tujuan. Akuntansi forensik digunakan untuk menyelidiki penipuan atau kejahatan keuangan lainnya, sedangkan akuntansi tradisional digunakan untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, metode. Akuntansi forensik menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki kejahatan keuangan, termasuk analisis data, wawancara, dan pengawasan. Akuntansi tradisional menggunakan serangkaian prosedur yang lebih standar untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan. Akuntansi forensik perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang laporan keuangan, audit, dan teknik investigatif. Akuntansi tradisional perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang pelaporan keuangan dan prinsip akuntansi. Selanjutnya, karir. Akuntansi forensik dapat bekerja di firma hukum, lembaga pemerintah, atau perusahaan swasta. Akuntansi konvensional dapat bekerja di berbagai bisnis, lembaga nirlaba, dan lembaga pemerintah. Fraud didefinisikan oleh OFCC dalam Act Heron dan Aku sebagai kejahatan tanpa kekerasan dan kegiatan terlarang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekayaan secara tidak sah, baik secara individu maupun kelompok, atau secara terorganisir sehingga melanggar undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi pemerintah dan administrasinya. Menurut Tuan Kota 2010, dalam AFTRI 2017 menyatakan fraud audit atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Menurut ACFE, fraud adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Selanjutnya, ACFE membuat suatu klasifikasi yang disebut fraud T, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu korupsi, penyimpangan atas aset, dan pernyataan palsu. Selanjutnya, jenis-jenis kecurangan dalam akuntansi. Fraud dalam laporan keuangan menurut Beasley dalam Subagio dibatasi oleh 2 tipe, yaitu yang pertama, kejadian di mana manajemen secara sengaja mengeluarkan informasi laporan yang menyesatkan secara material bagi para pemakai eksternal, dan tipe kedua, adanya ketidakpastian aset oleh top manajemen. Selanjutnya dijelaskan dalam standar akuntansi bahwa kecurangan atas laporan keuangan dikarenakan salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestanya terhadap aktiva. Salah saji yang timbul dari kecurangan laporan keuangan dapat berupa: yang pertama, manipulasi pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data
bagi penyajian laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa transaksi atau informasi signifikan secara sengaja. Prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Sedangkan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tindakan tersebut sering disebut sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggelapan. Pencegahan fraud. Dalam upaya pencegahan, akuntansi forensik berperan dalam merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Akuntansi forensik bekerja sama dengan manajemen untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap kecurangan dan mengembangkan kebijakan serta prosedur yang dapat meminimalkan resiko tersebut. Selain itu, mereka memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai etika bisnis dan pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi, sehingga tercipta budaya organisasi yang menunjang tinggi integritas. Selanjutnya, deteksi fraud. Dalam hal deteksi, akuntansi forensik memanfaatkan berbagai teknik analisis data untuk mengidentifikasi anomali atau pola mencurigakan dalam transaksi keuangan. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis data, akuntansi forensik dapat mendeteksi transaksi yang tidak biasa seperti pengeluaran yang tidak sesuai atau pendapatan yang tiba-tiba meningkat tanpa alasan yang jelas. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk membandingkan data keuangan dengan tren historis sehingga penyimpangan dan mungkin menunjukkan adanya manipulasi data teridentifikasi. Investigasi fraud. Saat kecurangan terdeteksi atau dicurigai, akuntansi forensik melakukan investigasi mendalam untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Mereka melakukan wawancara dengan pihak terkait, menelusuri jejak audit, dan menganalisis dokumen serta data elektronik untuk mengungkapkan modus operandi pelaku kecurangan. Akuntansi forensik juga bekerja sama dengan penegak hukum dan memberikan kesaksian ahli di pengadilan sehingga membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan. Hubungan antara akuntansi forensik dan sistem hukum. Nah, keterkaitan dengan proses hukum ini terhadap akuntansi forensik memiliki peran tersendiri. Keterlibatan dalam akuntansi forensik sangat erat hubungannya dengan proses hukum dan seringkali berperan sebagai penyedia analisis keuangan dan saksi ahli di pengadilan. Nah, profesional di bidang ini sering diminta untuk memberikan kesaksian ahli dalam kasus litigasinya. Nah, laporan dan bukti yang dihasilkan juga harus dapat diakui dan memenuhi standar yang berlaku di pengadilan. Lalu kita masuk ke bagian jenis-jenis fraud dalam akuntansi dan keuangan. Nah, di sini saya mengambil menurut Uniform Occupational Fraud Classification System atau yang biasa kita kenal sebagai Fraud-3 Februari tahun 2004 terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama itu adalah penyalahgunaan aset atau disebut juga dengan asset miscomposition. Nah, aset disalahgunakan ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Nah, kita ngambil contoh umum nih, termasuk pendapatan skimming, mencuri inventaris, dan penipuan. Penipuan ini yang saya maksud adalah pengajian. Nah, penyalahgunaan aset ini dapat dikategorikan lagi menjadi 2 jenis, yaitu penyimpangan aset berupa kas, contohnya seperti pengelolaan uang kas, mengambil pembayaran cek dari pelanggan. Jenis kedua yaitu penyimpangan aset berupa non-kas, contohnya seperti demi keuntungan pribadi,
memakai fasilitas dari lembaga. Nah, terus yang kedua itu adalah korupsi corporation atau disebut korupsi. Itu penipu secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau lembaga. Nah, bertentangan dengan kewajiban itu mereka kepada atasannya mereka atau hak orang lain. Nah, contoh umum di sini kita ngambil korupsi ini termasuk menerima suap, itu udah termasuk korupsi ya. Terus dan terlihat dalam konflik kepentingan. Maksudnya terlibat dalam politik kepentingan. Terus yang ketiga itu adalah kecurangan dalam laporan keuangan atau disebut dengan fraudulent statement. Fraudulent statement ini yang umumnya melibatkan laporan keuangan perusahaan yang dipalsukan. Kecurangan dapat melaporkan keuangan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu finansial dan non-finansial. Contoh umum pada jenis tersebut seperti melebih-lebihkan pendapatan dan mengecilkan kewajiban atau beban. Nah, pemalsuan bukti transaksi ini mencatat suatu transaksi lebih besar atau kecil dari kebenarannya. Konsep dalam pencegahan fraud. Nah, kasus kecurangan yang terjadi itu baik di lembaga publik maupun swasta semakin meningkat. Nah, jadi semua pihak tuh harus mewaspadai kasus tersebut. Nah, selain itu juga semua pihak harus menyusun strategi anti fraud dan secara konstan turut membangun kesadaran anti fraud. Nah, mereka juga harus meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya penipuan serta dampak yang ditimbulkan bagi organisasi maupun karyawan. Ini menurut Tunan Kota tahun 2013 menyatakan upaya pencegahan terjadinya kecurangan dapat dilakukan dengan dua konsep lain selain pengendalian internal, yaitu untuk menciptakan kesadaran kecurangan atau disebut dengan fraud awareness, serta untuk menilai risiko kecurangan atau disebut dengan fraud risk assessment. Nah, anti-fraud awareness ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan fraud yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Nah, dengan memiliki kepemimpinan yang baik dan juga ditunjang dengan kesadaran anti yang tinggi, diharapkan suatu lembaga dapat berkembang. Dengan demikian, mereka ini memiliki kepekaan yang tinggi bagi semua pihak terhadap fraud. Nah, dalam hal ini tuh diperlukan juga pengendalian untuk strategi pencegahan. Nah, dengan pembangunan pengendalian internal dan kesadaran anti fraud, jadi semua pihak organisasi itu dapat meminimalisasikan. Nah, dengan demikian, semua karyawan atau manajemen organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih lancar. Ini menurut pendapat ini yang kita udah jelaskan. Pemahaman tentang pengendalian internal dan kesadaran anti fraud ini perlu mempertimbangkan struktur organisasi dengan profesionalnya. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan menggunakan strategi profesional dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman yang beragam. Lalu, melalui anti fraud, awareness diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi organisasi akan pentingnya mencegah kecurangan. Fraud dapat dicegah apabila semua organisasi baik itu karyawan maupun masyarakat yang memiliki banyak pengalaman dan berpikir analisis dan logis terperinci, berpikir cepat. Nah, pemikiran ini tuh digunakan untuk mencegah fraud adalah dengan memelihara dan menciptakan lingkungan kerja yang positif yang memakai budaya etika yang tinggi dan kejujuran, dan mengevaluasi proses anti fraud dan mempererat proses pengawasan yang memadai menurut Wandai dan Nuryanto tahun 2018. Kita udahan aja ya. Kamu sekarang sibuk, gak ada waktu buat aku. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku.
pencucian uang perusahaan, penyalahgunaan dana atau pelaporan aset fiktif. Dan yang terakhir, pencucian uang dan melibatkan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Kedua, litigasi dan persidangan. Ketika hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran hukum, akuntan forensik berperan dalam proses litigasi, baik sebagai penyusun laporan keuangan, investigatif maupun sebagai saksi ahli di persidangan. Peran mereka mencakup yang pertama, menyusun laporan yang berisi bukti-bukti kuat untuk mendukung tuntutan hukum dalam kasus penipuan ataupun penyalahgunaan keuangan. Kedua, memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk menjelaskan secara teknis bagaimana kecurangan terjadi dan dampaknya terhadap keuangan perusahaan ataupun individu. Ketiga, bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau otoritas keuangan dalam menelusuri bukti kejahatan keuangan. Ketiga, pencegahan dan deteksi kecurangan. Selain menginvestigasi kecurangan yang telah terjadi, akuntan forensik juga berperan dalam pencegahan melalui yang pertama, evaluasi sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme yang cukup kuat dalam mencegah potensi penyalahgunaan keuangan. Identifikasi kelemahan dalam sistem keuangan seperti prosedur yang kurang ketat dalam persetujuan transaksi atau lemahnya pengawasan terhadap aliran dana. Ketiga, pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan keuangan dan mengendalikan tanda-tanda awal potensi kecurangan. Keempat, analisis data dan forensik digital. Akuntan forensik menggunakan perangkat lunak canggih untuk menganalisis pola transaksi keuangan yang mencurigakan menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan. Kedua, mengidentifikasi anomali dalam laporan keuangan yang mungkin mengindikasikan praktik penipuan. Ketiga, melakukan investigasi forensik digital terhadap dokumen elektronik seperti email atau sistem akuntansi berbasis komputer yang mungkin menyimpan bukti kecurangan. Strategi pencegahan dan deteksi fraud dalam organisasi. Strategi pencegahan yang pertama, tegas dalam menerapkan hukum. Pertama, tips mencegah terjadinya contoh fraud adalah dengan membuat sanksi dan hukuman tegas guna memunculkan efek jerah bagi para pelaku yang melakukan fraud dan sebagai pencegahan timbulnya banyak pelaku yang berniat melakukannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keuangan dan aset milik perusahaan. Kedua, melakukan evaluasi berkala. Berikutnya, tips mencegah fraud adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap perilaku menyimpang dari aturan dan sistem kerja
apabila mereka melakukan sebuah kecurangan. Tidak terasa penjelasan dari ketiga pemateri kita telah selesai. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Lalu tahap terakhir masuk pada kesimpulan dari keseluruhan persab judul materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah akuntansi forensik memiliki peran yang penting dalam pencegahan, deteksi, dan investigasi fraud dengan menggabungkan teknik akuntansi, audit, serta pemahaman terhadap sistem hukum. Berbeda dengan akuntansi tradisional yang berfokus pada proses pencatatan dan pelaporan keuangan, akuntansi forensik lebih menitikberatkan pada analisis mendalam untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Fraud dalam akuntansi dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, termasuk fraud laporan keuangan, penggelapan aset, serta korupsi yang dapat merugikan organisasi secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, strategi pencegahan dan deteksi fraud sangat diperlukan, seperti penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, pelatihan bagi karyawan, serta penggunaan teknologi analitik dalam audit. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, akuntansi forensik mampu membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko fraud serta mendukung penegakan hukum dalam menindaklanjuti kasus kecurangan keuangan.